Yuk, dukung UFIT TV dengan belanja di UFIT Store. www.ufitstore.com. Aku menyuruh kepada Allah di atas ilmu. Bahwasanya menyuruh berdakwah harus di atas ilmu. Ya. Kalau tidak di atas ilmu maka kesesatan yang diciptakan, kerusakan yang diciptakan lebih besar daripada kebaikan. Harus di atas ilmu. Ya. Seorang tidak berbicara kecuali di atas ilmu. Kalau tidak punya ilmu tidak usah berbicara. Ustaz, apa kita tidak boleh berdakwah? Boleh. Setiap kita boleh berdakwah, tapi kita berdakwah sesuai dengan yang kita mampu. Kalau hanya mengajak salat, mengajak untuk berinfak, mengajak untuk bersedekah, berbakti kepada orang tua, saya rasa tidak perlu ustaz yang menyampaikan. Semua orang boleh berdakwah. Ngajak untuk ikut pengajian, semua orang bisa berdakwah. Kita juga jangan diam kaku aja, kita harus aktif juga. Di kantor kita ngajak orang berdakwah, kirim jadwal pengajian, kita rayu dia untuk ikut pengajian, namanya kita juga berdakwah. Tapi kalau sudah bicara hukum-hukum, kita enggak usah bicara. Jangan melampaui batas sok akhirnya berbicara tentang yang di luar kemampuan kita. Tapi kita ajak mereka untuk berdakwah. Di kantor kita berdakwah, di tetangga kita berdakwah, di mana-mana kita berdakwah. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Ana wa manittaba'ani." Aku dan para pengikutku. Ini dalil bahwasanya seluruh pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dai. Seluruh pengikut Nabi, karena Nabi mengatakan, aku menyuruh kepada Allah di atas ilmu, siapa yang berdakwah? Aku dan para pengikutku. Oleh karenanya para pengikut Nabi SAW harus menjadi dai. Harus dia punya sumbangsi dalam berdakwah kepada tauhid. Dan ini adalah pujian paling utama kepada para sahabat. Karena waktu Nabi mengatakan, aku dan orang-orang yang mengikutiku berdakwah di jalan Allah, maka yang pertama kali masuk dalam firman Allah yang mengikuti Nabi siapa? Para sahabat. Oleh karenanya Ibnu Abbas tatkala menafsirkan ayat ini, disebutkan oleh Al-Baghawi dalam tafsirnya, kata Ibnu Abbas, yakni ashaba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya yang mengikuti Nabi adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanu ala ahsani tariqatin wa aqsadi hidayah. Mereka berada di atas jalan yang terbaik, di atas petunjuk yang terbaik, ma'dinil ilm, di atas ilmu, wa kanzil iman, dan mereka di atas iman, wa jundir rahman, dan mereka adalah di pasukan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini dalil bahwasanya intisari dakwah Nabi adalah menyeru kepada tauhid. Dan itu yang dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW 13 tahun di Mekah berbicara tentang tauhid, tentang iman. Setelah pindah ke Madinah juga berbicara tentang tauhid, tetapi disertai dengan syariat-syariat yang datang. Tidak benar perkataan orang Rasulullah SAW 13 tahun bicara akidah, kemudian setelah itu berbicara tentang fikih. Seakan-akan tidak bicara akidah lagi. Tidak, Rasulullah SAW terus bicara akidah. Tapi disertai dengan apa? Dengan fikih, dengan syariat. Bahkan sebelum meninggal Rasulullah SAW mengatakan, la'anallahu al-yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'i masajida. Allah melaknat Yahudi dan Nasrani, mereka menjadikan kuburan-kuburan nabi mereka sebagai apa? Sebagai masjid. Diucapkan Nabi menjelang dia meninggal dunia. Jadi pembicaraan tentang tauhid terus berlanjut. Hanya setelah di Madinah disertai dengan syariat-syariat yang lain.